Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Marun, perkenalkan nama saya Dimas Purnomo. Di video kali ini kita akan membahas tentang tahap analisis dan perancangan sistem. Jadi ini adalah tahap pertama yang teman-teman akan buat di dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi nanti teman-teman jika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi ataupun sebuah sistem, pasti tahap analisis dan perancangan sistem inilah yang akan dibuat oleh teman-teman terlebih dahulu sebelum teman-teman membuat sebuah aplikasi atau website. Nah, di sini ada tahap dan analisis dari perancangan sistem itu. Yang pertama ada analisis dan perancangan sistem. Yang kedua, pasti kita memerlukan alat dari perancangan sistem itu sendiri. Yang ketiga, ada aplikasi perancangan sistem. Oke, kita masuk ke tahap analisis. Jadi, menurut Yogianto, tahap analisis itu didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh menjadi beberapa bagian yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang akan terjadi di dalam sebuah sistem teman-teman, serta dapat menentukan sebuah kebutuhan yang diharapkan sehingga nantinya dapat diusulkan untuk perbaikan ke depannya. Nah, di sini ada tujuan dari analisis sistem. Jadi tujuan dari analisis sistem itu sendiri, jadi untuk memahami sistem dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Jadi untuk menguraikan sebuah kebutuhan informasi atau untuk menetapkan sebuah prioritas kerja sistem selanjutnya. Nah, di sini terdapat langkah-langkah umum dalam menganalisis sebuah sistem. Nah, yang pertama kita survei dari sistem yang berjalan. Lalu kita mengidentifikasi sebuah kebutuhan dari ibaratnya nanti dari sebuah survei sistem yang sudah berjalan. Yang ketiga, nanti kita mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk si pemakai ini. Lalu nanti kita akan sajikan dari hasil identifikasi kebutuhan menjadi sebuah laporan analisis sebuah sistem. Oke, perancangan sistem. Oke, jadi perancangan sistem itu adalah tahap desainnya yang memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistemnya. Yang kedua, untuk memberi gambaran yang jelas dan rancangan untuk membangun yang lengkap pada programmer, komputer, dan ahli-ahli teknik yang terlibat lainnya. Jadi nanti teman-teman mungkin kalau ingin bekerja kelompok pasti akan melakukan sebuah gambaran-gambaran dari sebuah analisis yang teman-teman sudah buat. Nah, di sini ada 3 langkah umum dalam perancangan sebuah sistem. Ada flowchart, ada diagram navigasi, dan perancangan user interface. Oke, kita bahas dari flowchart. Oke, mungkin teman-teman tidak asing ya dengan flowchart ini. Jadi untuk pembuatan flowchart untuk di IMK ini kita menggunakan Microsoft Visio, atau mungkin teman-teman kalau misalnya tidak ada bisa menggunakan aplikasi lain selain Microsoft Visio. Nah, di sini mungkin teman-teman tidak asing lah dengan simbol-simbol ini. Flow direction symbol yaitu buat arah-arah ya. Terusnya ada terminator symbol mungkin yang untuk start atau stop, biasanya dia diletakkan di awal dan di akhir. Nah, di sini mungkin ada tombol konektor. Nah, konektor di sini mungkin teman-teman masih jarang gunain. Mungkin tombol konektor ini lebih ke misalnya teman-teman di dalam satu halaman tidak muat. Nah, nanti teman-teman bisa memasukkan sebuah flow ke dalam sebuah konektor. Nanti ada sebuah konektor lagi di halaman selanjutnya dengan flow-nya untuk mengarahkan sebuah sistem lanjutan dari teman-teman. Nah, di sini juga ada konektor simbol yaitu untuk menghubung proses lembar halamannya. Nah, di sini juga ada bentuk persegi panjang atau processing simbol yang biasa teman-teman untuk memproses oleh komputer. Nah, di sini juga ada simbol manual operation, terusnya simbol decision mungkin untuk pemilihan
berdasarkan kondisi. Nah, di sini ada simbol input output, yaitu simbol yang untuk memasukkan data atau mengeluarkan data menggunakan simbol input on output, dan simbol manual input yang dimana nanti dengan simbol ini untuk memasukkan sebuah data keyboard, simbol preparation, simbol predefined processing, yang dimana mungkin teman-teman masih jarang nih gunain, tapi sebenarnya teman-teman sudah menggunakan sebuah pemrograman. Biasanya simbol predefined process ini adalah sebuah kalau misalnya di bahasa C itu adalah sebuah proses kelas ya. Jadi teman-teman nanti ada sebuah kelas, nanti ibaratnya pasti ada kelas lagi di dalamnya, dan itu ibaratnya nanti ada misal lagi. Saya ada simbol display dimana buat layar untuk menampilkan output ke layar, printer dan sebagainya, dan simbol disk, simbol marketing tab, push tab, dan simbol dokumen. Baik, mungkin untuk flowchart teman-teman sudah dikasih. Nah, yang kedua ada diagram navigasi. Oke, sini ada macam-macam nih diagram navigasi. Nah, biasanya kalau misalnya pertama kayak misalnya kita melakukan dari survei kebutuhan yang sudah berjalan, berarti survei dari sudah berjalan, biasanya kita menggunakan linear atau pemakai yang menelusuri program secara berurutan. Nah, terusnya ada juga kita dapat hierarki atau pemakai menelusuri sebuah program nih, tapi melalui titik-titik percabangan dari suatu program konstruktur. Jadi misalnya kan ibarat di sebuah website ada menu, ada home ya. Nah, di home itu ada apa, di misalnya ada profil itu ada apa. Nah, teman-teman mungkin bisa menggunakan mode hierarki ini. Lalu yang ketiga itu ada campuran. Pemakaian dapat bebas menelusuri sebuah program, tetapi bagian tertentu atau gerakannya dibatasi secara hierarki atau maupun linear. Ya, mungkin untuk campuran ini mungkin bisa mundur, bisa maju lagi, bisa kayak gitulah ibaratnya. Tapi arahnya mungkin bisa searah linear untuk mengetesnya atau secara hierarki. Nah, yang terakhir ada non-linear, memakai bebas menelusuri program tanpa dibatasi dengan rute. Jadi teman-teman mungkin bisa kemana-mana lah ibaratnya untuk mengetes sebuah program yang sudah berjalan. Oke, perancangan user interface. Mungkin jika nanti teman-teman ibaratnya tadi sudah membuat sebuah flowchart, membuat sebuah diagram dan menentukan sebuah diagram navigasinya, nah, teman-teman pasti akan melakukan sebuah perancangan user interface. Nah, di sini pasti nanti mungkin teman-teman akan menggunakan Figma untuk perancangan interface. Jadi nanti teman-teman ibaratnya tinggal drag and drag. Nah, mungkin nanti habis dari Figma mungkin teman-teman akan implementasikan ke dalam sebuah HTML, PHP atau JS, atau mungkin teman-teman nanti jika ada proyek akhir bisa menggunakan Bootstrap gitu teman-teman untuk perancangan interface. Jadi mungkin seperti ini. Oke, mungkin untuk pembahasan seperti flowchart, diagram navigasi dan perancangan user interface akan dibahas di materi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin saya hanya sekedar introduce tentang apa itu flowchart, apa itu tahapan analisis dan lain-lainnya. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.